Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Al-Farisi, NIM 21310111005. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode penerjemahan Al-Quran, metode Granada. Perlu diketahui bahwa sebenarnya metode Granada ini adalah sebuah metode penerjemahan Al-Quran yang kelebihannya adalah mungkin tidak dimiliki oleh beberapa metode penerjemahan Al-Quran yang lain. Metode ini ditemukan oleh Sholihin Bunyamin Ahmad, seorang ustadz dari Indramayu. Kemudian media pembelajaran ini dipercaya memiliki kecepatan atau dapat meminimalisir lama waktu seseorang dalam menerjemah Al-Quran. Kemudian metode Granada ini lebih menekankan pada pemahaman mengenai nahwu shorof atau sebuah i'rab, di mana kita mengharokati sebuah huruf atau kalimat dengan kemudian mengetahui bentuk kalimat serta susunan kalimat, sehingga rumus atau peran utama menerjemahnya ini harus paham mengenai bahasa Arab, baik dari susunannya, susunan katanya, kalimat, mufradat, atau yang lain sebagainya yang dapat mendukung lancarnya menerjemah Al-Quran dari unsur-unsur bahasa Arab. Kemudian metode Granada ini yaitu merupakan sebuah metode Al-Quran kata per kata yang memperhatikan susunan kalimat dan juga rumus. Nah, jadi terdapat rumus untuk menerjemah ini. Kami sudah menyiapkan ini sedikit rumus yang kami ketahui yang dapat mempermudah menerjemah Al-Quran, yaitu metode Granada. Nah, sedangkan rumus-rumusnya itu tidak semua rumus-rumus i'rab atau kalimah atau mungkin secara detail mengenai kalimah. Jadi hanya rumus-rumus dasar atau rumus-rumus pilihan saja. Mungkin lebih mudahnya kita akan coba praktekkan. Kami di sini mengutip Quran surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa ma dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, kemudian langsung saja, ini karena sudah jadi kelompok kami sudah membuatnya, jadi mungkin lebih mudahnya dan juga lebih cepatnya. Supaya lebih cepat, kita langsung uraikan saja bagaimana caranya menerapkannya. Jadi yang pertama yaitu sesuai dengan rumus awalnya, metode Granada itu merupakan metode penerjemahan Al-Quran kata per kata. Jadi kita harus tahu ini kata apa atau kalimah. Dalam bahasa Arab kata itu disebut dengan kalimah ya. Jadi ini kalimah apa di dalam fihi, ini kalimahnya kalimah apa, ayatun kalimah apa, bayinatun, makomu, Ibrahim. Nah, kita harus paham mengenai mufradat dulu mungkin dari itu. Oleh karena itu untuk menerjemah Al-Quran ini juga diperlukan seperti kamus atau unsur-unsur pendukung seperti Al-Quran terjemah dan juga tafsir pendamping yang menjaga pemahaman kita supaya tidak liar. Langsung aja. Jadi di dalam kata fihi ini sebenarnya terdapat dua kalimat, yaitu terdapat kalimat huruf dan juga kalimat isim. Nah, bagaimana kita mengetahui ini kalimat huruf, ini kalimat isim? Yaitu di sini fi merupakan kalimat huruf karena fi artinya di dalam, sedangkan di dalam itu tidak akan memahamkan seseorang yang membacanya jika tidak bersambung dengan kalimat atau lafaz selanjutnya. Semisal fi artinya di dalam. Nah, kita akan bertanya-tanya, seorang pembaca akan bertanya-tanya, di dalam ini di dalam apa? Nah, itu. Maka di sini merupakan kalimat huruf. Kalimat huruf artinya di dalam. Kemudian kami memperinci di sini setelah mengklasifikasi di sini isim, huruf atau fi'il.
di bawahnya kami mengklasifikasi lebih detailnya. Jadi di sini merupakan hurufnya huruf jar. Nah, kemudian fihi, hi artinya nya, atau ini disebut sebagai kalimat isim. Kenapa kok disebut dengan kalimat isim? Nah, ya karena ciri-ciri isim itu merupakan kata benda. Nah, kata benda tersebut merupakan hi tersebut di dalam ayat Al-Imran itu merupakan kata benda yang kembalinya atau rujuknya itu kepada benda, fihi di dalamnya. Nah, sudah diketahui atau sudah jelas bahwa hi di sini merupakan kalimat isim. Kemudian juga bisa mungkin dimasukkan ke ciri-ciri diawali oleh huruf yang mengkasrohkan. Jadi fi ini sebenarnya huruf jar. Jar itu mengkasrohkan. Nah, fihi itu. Kemudian ayatun. Nah, di sini ayatun merupakan artinya beberapa ayat. Nah, beberapa ayat itu sudah diketahui bahwa sebenarnya di sini kata benda, oke? Jadi cara mudahnya adalah fi'il itu merupakan kata kerja, isim itu merupakan kata benda. Ayatun di sini merupakan artinya beberapa ayat, sehingga pasti ini termasuk kalimat isim. Selain itu, ayatun jika dimasukkan pada rumus granada, maka dia masuk juga pada ciri-ciri berupa kata majmu'. Nah, berupa kata-kata majmu'. Di sini artinya beberapa ayat, sangat majmu' pasti ya. Kemudian bayinatun di sini sama kalimatnya kalimat isim karena kata-katanya majmu', artinya tanda-tanda atau beberapa tanda, menunjukkan di sini bukan merupakan kalimat yang berdiri sendiri atau dalam artian mufrad, bukan tasniyah, akan tetapi di sini jamak atau majmu'. Kemudian di sini sama. Nah, mungkin kita langsung beranjak ke lafadz berikutnya ya supaya cepat. Jadi di sini ada wawu, waman dakhalahu. Nah, waman dakhalahu. Nah, kita harus bisa mengklasifikasi terlebih dahulu mana ini kalimat fi'il, isim atau huruf. Sehingga kami sudah berhasil mengklasifikasi, ini hasilnya. Waman dakhalahu kana amina. Waman dakhalahu. Wawu artinya dan. Di sini wawu ini termasuk huruf. Kenapa kok huruf? Karena artinya tidak memahamkan jika tidak bersambung dengan kalimat berikutnya. Kemudian man di sini artinya barang siapa. Barang siapa tentu sudah ini merupakan kalimat isim karena menunjukkan benda. Merujuknya nanti kepada seseorang atau. Nah, jadi sehingga bisa dimasukkan dimasukkan pada ciri isim bahwa orang itu nanti menunjukkan nama. Ini jika dipaksakan mungkin bisa. Kemudian dakhola di sini artinya masuk. Masuk ini bukan merupakan kata benda, tentu ini merupakan kata kerja, sehingga di sini termasuk kalimatnya kalimat fi'il. Nah, jika kita klasifikasi lebih detail, dakhola di sini sebenarnya jika ditinjau dari waktu itu masuk pada fi'il madhi, yaitu fi'il yang menunjukkan arti lampau. Jadinya di sini kalau semisal mau dicocokkan dengan rumus, maka dia masuk pada fi'il madhi lampau, menunjukkan subjek, bukan menunjukkan subjek di sini karena fi'ilnya fi'il madhi, gitu aja sudah bisa difahami. Jadi sebenarnya dari segi pengertian, sebenarnya kalau semisal diaktifkan fungsi dari fi'il madhinya sudah masuk sebenarnya karena menunjukkan arti lampau. Kemudian hu di sini sama seperti tadi, hi menunjukkannya yang merupakan kalimat isim. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.